Kita sering mendengar seorang mengeluh rasa takut, rasa cemas, atau yang kita kenal dengan anxiety itu dialami atau dikeluhkan sekian tahun. Bahkan ada yang mengatakan, saya menderita anxiety sudah 10 tahun. Saya berusaha sembuh, saya berusaha minum obat, dan saya berusaha mengikuti saran-saran mentor-mentor, tetapi rasa cemas saya, rasa takut saya belum tentu juga hilang. Nah, teman-teman, kita mau mencoba menjelaskan kepada teman-teman yang sampai sekarang masih mengalami anxiety dan belum sembuh dengan cara-cara yang teman-teman sudah lakukan. Jadi sebenarnya ada satu cara yang paling ampuh yang bisa membuat teman-teman sembuh dari anxiety. Oke, jadi teman-teman yang sudah sembuh dari anxiety boleh skip deh video ini. Tetapi yang merasa belum sembuh dari anxiety, ikuti sampai akhir daripada video ini. Yaitu satu, memunculkan kesadaran pada diri kita. Sebenarnya cemas itu seperti kayak bola gitu ya. Dari pikiran kita mungkin kita takut terhadap sesuatu, takut kegelap, takut masa depan, takut nanti besok nggak ada uang gitu ya. Nah, rasa takut ini bisa membuat perasaan seseorang menjadi tidak enak. Rasa takut ya, tidak bisa tidur gitu ya. Nah, rasa takut ini akan membuat hormon-hormon cemas kita meningkat. Hormon cemas yang utama itu adalah kortisol, adrenalin, dan noradrenalin. Ketika perasaan cemas itu muncul, maka hormon-hormon ini akan meningkat. Hormon inilah yang membuat teman-teman menderita keluhan fisik. Mungkin sebagian menderita asam lambung naik atau GERD, sebagian menderita vertigo, badannya lemes, tidak tenaga, susah tidur gitu ya, nafsu makannya turun. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau menghilangkan gejala fisik atau sensasi fisiknya, teman-teman harus bisa menekan perasaan teman-teman. Rasa takut, rasa cemasnya ditekan. Kalau perlu diganti dengan rasa bahagia kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, dibuat netral saja. Nah, untuk membuat perasaan netral pada diri kita, maka pikiran kita yang harus diubah. Pertanyaan satu, bagaimana kita mengubah pikiran kita sedangkan pikiran itu tiba-tiba saja muncul? Nah, di sini problemnya. Karena perasaan takut ya, pikiran takut, pikiran terhadap sesuatu atau kecemasan terhadap sesuatu itu kan munculnya di luar kendali kita. Maka kita sebut dengan pikiran bawah sadar. Pikiran yang menguasai diri seseorang tetapi munculnya tidak diundang, tetapi dia bisa muncul dan mempengaruhi perasaan kita. Tapi dengan kesadaran kita bisa menghilangkan perasaan kita menjadi lebih netral tanpa kita menghilangkan pikiran kita. Jadi maksud dokter gini, kita menyadari bahwa pikiran itu bukan diri kita. Selama kita menyadari bahwa pikiran itu diri kita, maka sensasinya akan muncul sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita misalnya sudah mengatakan, aku orangnya takut banget tampil di depan umum, aku orangnya tidak berani di keramaian. Karena kita sudah menganggap kata-kata seperti itu, berarti kita menganggap pikiran kita itu adalah diri kita. Nah, kalau munculkan kesadaran, maka Anda bisa keluar dari kecemasan Anda. Caranya memunculkan kesadaran, kita harus memisahkan antara pikiran kita dengan diri kita. Ketika pikiran cemas itu datang, anxiety itu datang, kita bisa mengatakan, nih, pikiran cemas saya sedang datang. Seolah-olah kita adalah pengamat dari pikiran itu. Ketika kita menyadari bahwa pikiran cemas ini datang dan kita yakin pikiran cemas ini beberapa saat kemudian dia juga akan hilang, maka pikiran cemas itu tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi kita sadar bahwa cemas itu ada, cemas itu datang, tapi dia tidak mempengaruhi perasaan kita.
Kalau perasaan kita netral, otomatis hormon-hormonnya juga kan tidak akan meningkat, terutama hormon cemasnya. Otomatis gejala fisiknya tidak akan muncul. Nah, itulah cara yang paling akurat untuk teman-teman yang sudah memakai berbagai macam cara untuk menghilangkan kecemasannya, tapi sampai saat ini tidak bisa hilang. Salah satu caranya yang paling bagus menurut dokter, yaitu memunculkan kesadaran pada diri kita. Kita harus sadar bahwa apapun yang kita pikirkan itu adalah bukan diri kita. Seperti kita mengamati awan yang ada di langit. Ketika awan itu mendung, awan itu gelap, kita yakin bahwa awan itu akan berlalu dengan sendirinya. Jadi kita mengamati awan itu dan kita yakin awan itu akan berlalu. Begitu juga dengan diri kita. Ketika cemas itu datang, kita menganggap bahwa pikiran itu akan berlalu dengan sendirinya. Ketika kita memasang jarak antara pikiran kita dengan diri kita, maka yang terjadi adalah perasaan kita tetap netral, hormon kita tetap netral, dan kita tetap bisa menjalani hari-hari walaupun kita mengalami pikiran negatif yang tiba-tiba muncul. Oke?